Ini aku beli waktu aku pergi ke England. Terus yang ini aku beli waktu aku pergi ke Jepang. Terus yang ini aku nih aku beli nih waktu aku pergi ke India. India. Terus ada lagi waktu aku pergi ke itu mana, ke Beijing. I will go to Beijing. Beli lagi semua, beli lagi semua beli lagi, perhiasan lagi, belinya di beberapa negara. Itu ada di England, Jepang, ada di Korea, ada di Malaysia, ada di Singapura, dan so on, karena aku udah keliling dunia. Bagaimana dengan kamu? Halo, ketemu lagi. Salsabila comeback. Kalung dipasangin, ditentengin. Terus apa lagi yang mau dipamer ya? Semua ini belinya di Singapura segala macem ya. Ini belinya di mana? Di India, belinya di England, belinya di Beijing, belinya di Korea. Aku ceritain semua. Norak tahu, norak. Ini lagi bikin malu aja. Pakai kalung itu cukup satu, nggak perlu banyak-banyak, sekali ditentengin di sini, dari sini lagi. Ini lagi dipakai kayak orang gila aja. Kayak orang gila. Jadi ini ceritanya gini, aku kalau kita semua kan berasal dari kampung ya, semuanya orang berasal dari kampung, karena di kampung itu memang itu asal kita, tidak bisa dipungkiri bahwa kita memang aku orang kota, aku orang modern. Dari awalnya itu kita memang asalnya dari kampung semuanya. Dan apalagi dari zaman tahun 70-an itu, kalau Anda generasi 70-an, itu kehidupan merata. Semua orang memang belum punya mobil, sudah itu kehidupan biasa-biasa saja, belum banyak motor. Yang ada punya motor paling satu-satu, yang kebetulan itu om aku, dia itu orang saudagar kaya, dia yang punya motor, sehingga aku pinjam-pinjam kadang-kadang foto-foto dengan motornya dia. Tetapi secara umum belum punya, kita termasuk diri aku juga belum punya ya. Dan kehidupan sederhana biasa, pokoknya biasa saja. Itu semua orang kita lalui seperti itu di kampung. Tapi ada satu cerita ini loh, orang kampung masuk kota. Ini ceritanya, orang kampung masuk kota. Mari simak cerita berikut. Jadi ceritanya gini, si panggil aja lah teman aku ini, namanya siapa ya, si Bunga. Si Bunga ini teman sekelas waktu sekolah di sekolah SD misalnya gitu kan. Jadi si Bunga ini suatu ketika tamat dari SD, dibawa oleh omnya dia pergi merantau, karena orang tuanya memang kurang mampu, daripada dia tidak sekolah, dibawalah merantau ke Jakarta. Kebetulan omnya ini memang orang sudah merantau gitu udah lama dan sudah sukses, dan dia mau menyekolahkan si Bunga di Jakarta. Nah,
Pergilah si Bunga tamat SD dari kehidupan yang biasa-biasa saja, sekarang masuk ke ibu kota dengan gemerlapnya ibu kota, dengan kehidupan yang serba ada di kota waktu itu. Bedalah dengan kehidupan di kampung. Kalau di kampung misalnya kalau buang air besar masih di WC, WC-nya kalau WC terpanjang di dunia. Nggak tahu nggak WC terpanjang di dunia? Yaitu dia itu buang air di kali, di kali gitu. Nah, jadi lumayan masih ada rumah-rumah yang sudah punya khusus WC, dibikinkan semacam gubuk gitu kan, dibawa air ke dalam, itu masih lumayan. Ini enggak, ini di WC yang di kali. Terus kehidupan lainnya, kalau makan biasanya paling hasil pancingan dari bapaknya, memancing beli ikan. Maka jarang sekali dia memakan daging. Kalau ayam sih ada, ayam peliharaan bapaknya, telur ada, daging jarang dia makan gitu kan. Jadi hiduplah dia dengan omnya di kota, dengan semua gemerlap ibu kota. Maklum si om ini sangat sayang juga sama dia, apa yang mau si Bunga diikutkan. Sampailah si Bunga memang bisa sekolah dengan pintar di sana. Tamatlah dia SMP, kemudian tamatlah dia SMA. Tamat SMA, kemudian dia lanjutkan kuliah, tapi dia tetap pulang sekali dalam 3 tahun dia pulang gitu kan. Nah, tapi apa yang kita lihat sekali 3 tahun dia pulang itu sesuatu yang bikin orang kampung tersenyum simpul, mencibir-cibir, kemudian apalagi bukan karena iri, tetapi karena noraknya gitu, norak banget. Nah, apa dia noraknya? Nih, mari kita. Si Bunga itu dibeliin oleh omnya kalung, gelang, anting. Itu kapan dia mau, kapan dia suka, kalau ada model yang baru dibelikan. Sehingga banyak deh perhiasan dia itu. Maka sekali pulang kampung dia mau pamer ke orang lain, dia pakai semua gitu kan, digantung di leher. Kalung sudah berpuluh-puluh, gelang juga beratus-ratus, sudah kayak penari India begitu kan, pasang ini sampai penuh gitu kan. Ini aku beli ya kebetulan dia memang diajak juga jalan-jalan kemana-mana oleh omnya dia. Maka dia akan cerita, ini aku beli di sana, ini aku beli sana, aku beli di sana. Tidak seperti di kampung, kata dia. Aduh, kampung itu apa, jelek, kata dia kan. Oh ini itu, kalau di kota itu mah ini serba gini, lihat gini. Padahal dia itu cuma dibiayai oleh orang lain, kemudian dikasihani seperti itu. Patutnya dia bersyukur ya, patutnya bersyukur. Ini tidak, malah dia menyombongkan diri. Bahkan dengan bapaknya sendiri dia merasa agak seakan-akan dia malu. Sebab bapak ini dengan pakaian sederhananya, kemudian dengan tampilan yang ala orang kampung lah ya, maka dia merasa malu gitu tampil seperti itu. Jadi itu contoh orang yang orang kampung masuk kota yang tidak tahu terima kasih dan tidak tahu bersyukur, sehingga dia itu norak banget, ketahuan gitu. Kemudian dia lihatkan ada foto-foto dia gitu kan, foto dia pergi nginap di hotel, lalu nginap di hotel. Orang kampung mana ada nginap di hotel, kata dia. Oi, nah gitu kan. Padahal kampung juga berubah sesuai zamannya. Sudah ada yang nginap di hotel juga. Kemudian apa yang anehnya lagi, yang si omnya malah menceritakan kejadian ini ya. Kejadiannya begini. Suatu hari dia ngajak si Bunga pergi nginap di hotel. Lalu di hotel itu kan tempat mandi, kan ada showernya itu ada air panas, air dingin. Kemudian dia masuk dia masuk dalam tempat mandi itu,
dia langsung putar aja gitu, maka showernya itu langsung air panas menerpa dia, seketika kaget gitu kan. Berteriaklah dia, panas gitu kan. Itu cerita si omnya. Kemudian satu lagi, dia biasanya kan toiletnya itu nggak ada kalau di kampung. Dia toiletnya itu di WC terpanjang di dunia, itu di kali itu, karena biasa berak di kali, maka sekali masuk hotel dengan toilet yang seperti itu, maka dia langsung naik ke atas jongkok. Itu makanya norak banget. Jadi teman-teman, hari gini kalau mau pamer-pamer segala macam, malu, apalagi pamer di hotel gitu kan. Semua orang udah nginap di hotel. Kalau pamer perhiasan, semua orang punya perhiasan. Apa yang enggak sih sekarang Indonesia dibilang apa, kampung, orang kampung gitu kan. Orang kampung tidak maju, lebih maju malah orang kampung sekarang. Malah orang kampung juga lebih sejahtera daripada orang di kota, karena dia punya banyak aset, tanah banyak gitu kan, ternaknya banyak, mereka punya aset, istilahnya itu apa namanya, penghasilan passive income mereka itu banyak. Jadi tidak semiskin yang dibayangkan gitu kan orang kampung itu. Malah orang kampung sekarang hidup lebih sejahtera. Jadi teman-teman semua, apapun yang kita coba, yang kita rasakan gitu ya, cukuplah kita nikmati. Kalau kita memang bercerita, ingin menceritakan karena itu hal baru bagi kita, hal yang aneh, tapi jangan norak gitu, jangan ditunjukkan betul. Karena dari apa yang kita bicarakan, dari cara kita berbicara, orang akan tahu benarkah ini siapa dia dari dahulu kan. Misalnya cerita tentang hotel, nginap di hotel, pasti orang bayangkan, ini selama ini nggak pernah nginap di hotel apa, nggak pernah masuk kolam renang, nggak pernah lihat yang bagus-bagus, nggak pernah lihat pakaian bagus, nggak pernah makan enak, akan ketahuan. Tapi kalau orang udah biasa, mungkin bagi dia hal biasa, nggak akan menjadi aneh. Kalaupun dia lihat kan gitu kan, ya biasa aja.